Di dunia ini, selain ada alam jasmani, juga ada alam roh yang tak kasat mata. Dalam Alkitab sendiri dituliskan bahwa selain manusia, Tuhan juga menciptakan makhluk-makhluk roh. Keberadaan makhluk roh ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, baik untuk hal yang baik maupun sebaliknya untuk hal yang jahat. Namun, be friends, jangan salah kaprah nih. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang jahat, sebab Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa segala sesuatu yang jahat itu bersumber dari iblis, bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Ia adalah Lucifer, malaikat kerup yang diciptakan dan diurapi oleh Allah, tapi karena kesombongannya akhirnya jatuh dan menjadi iblis. Seperti apa kejatuhan malaikat-malaikat Tuhan ini? Mengapa ia jatuh? Dan seperti apa keberadaannya setelah ia jatuh? Semuanya akan kita bahas di sini. Namun sebelumnya, yuk diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Tiga kejatuhan malaikat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Demikian Alkitab menuliskannya. Disinyalir, di saat inilah Allah menciptakan para penghuni surga, para malaikat untuk menyembah Dia. Dan kuat dugaan pada masa inilah Lucifer dan beberapa malaikat yang ikut dengan dia memberontak kepada Allah. Kejatuhan malaikat Tuhan yang pertama adalah malaikat kerup yang diurapi, yang berada pada tingkat kedua dari susunan malaikat Tuhan di surga. Ia memberontak melawan Allah dan ingin menjadi sama dengan Allah. Alkitab memberikan penjelasan bahwa hasratnya yang ingin menjadi sama dengan Allah lah yang membuat malaikat ini jatuh dan dilemparkan ke bumi. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yesaya 14 ayat 12-15. Terjemahan Alkitab versi King James dan New King James untuk Yesaya 14 ayat 12 ini, keduanya menerjemahkan bintang timur sebagai Lucifer, putra fajar. Dengan demikian sangat jelas bahwa bintang timur yang dimaksudkan adalah Lucifer itu sendiri. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau.
Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Pada pemberontakan ini, Lucifer yang disebut bintang gejora mengaitkan beribu-ribu malaikat di surga untuk mengikuti dia memberontak kepada Allah. Akhirnya, mereka dilemparkan ke bumi menjadi iblis dan roh-roh jahat di udara. Markas besar dari roh-roh jahat ini ada di udara, dan Lucifer adalah panglimanya. Ia mempunyai pasukan serta prajurit, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh bersamanya. Berikutnya, kejatuhan malaikat yang kedua terjadi pada zaman Nuh sebelum peristiwa air bah. Sebagian kecil dari malaikat-malaikat di surga turun ke bumi dan melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik dan kawin dengan mereka. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian 6 ayat 1-4. Anak-anak Allah yang dimaksudkan di sini sama dengan anak-anak Allah yang disebutkan dalam kitab Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayub 1 ayat 6. Saat anak-anak Allah ini yang adalah para malaikat turun ke bumi, mereka menjelma menjadi seperti manusia. Dengan demikian, mereka dapat kawin dengan anak-anak manusia. Sebab dengan tubuh malaikat tentu mereka tidak bisa menghampiri anak-anak manusia itu, seperti yang dijelaskan dalam Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sekalipun malaikat-malaikat ini adalah makhluk rohani, tetapi mereka juga dapat menampakkan diri dalam wujud manusia dalam bentuk jasmani. Ibrani 13 ayat 2. Malaikat-malaikat ini menanggalkan tubuh kemuliaannya dan menjelma sebagai manusia dan mengawini anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Sehingga perempuan-perempuan itu melahirkan keturunan bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa dan orang-orang raksasa. Tetapi keturunan mereka ini menjadi manusia yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan mereka itu sangat jahat sehingga akal dan pikiran serta hatinya jahat semata-mata. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, hal inilah yang menyebabkan Tuhan mengakhiri segala yang hidup di muka bumi saat itu, kecuali Nuh yang memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Ketika penghukuman dari Tuhan melalui air bah terjadi, malaikat-malaikat yang telah kawin dengan manusia ini tidak mati, tetapi kembali menggunakan tubuh rohani mereka. Malaikat-malaikat yang tidak taat ini kemudian dikurung dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 4. Dan di dalam roh itu juga ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20a. Dan yang terakhir, kejatuhan malaikat yang ketiga. Kejatuhan malaikat yang terakhir ini adalah kejatuhan malaikat yang terbesar, sebab meliputi sepertiga dari malaikat Tuhan yang ada di surga. Ini dengan jelas disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9.
Ini adalah kejatuhan malaikat yang terakhir dan terjadi pada zaman akhir saat gereja pengantin sudah menikah dengan Kristus atau perkawinan anak domba. Itu berarti kejatuhan malaikat yang ketiga ini belum terjadi. Sepertiga malaikat ini terhasut oleh hasutan Lucifer untuk melawan Allah. Karena sampai saat ini Lucifer masih naik turun ke surga. Di surga ia mempengaruhi malaikat-malaikat dan berhasil menyeret sepertiga malaikat, dan di bumi ia mempengaruhi manusia-manusia untuk melawan Tuhan. Be friends, itulah 3 kejatuhan malaikat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jika diperhatikan, dari ketiga kejatuhan malaikat Tuhan ini, jelas bahwa jumlah malaikat yang jatuh itu ada begitu banyak. Namun, jumlah persisnya itu dirahasiakan dan hanya Tuhan yang tahu. Dalam buku pengungkapan rahasia kitab Wahyu ini dijelaskan bahwa jumlahnya tidak perlu diketahui sebab itu rahasia. Oleh karena itu, jika kita tetap setia dan menjadi pengantin Kristus dan menang, maka kita akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh itu. 1 Korintus 6 ayat 3.